Selamat yang berpuasa, menikmati sajian ini sambil menunggu berbuka puasa. Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran, maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. 291. Aliran tenaga dalam. Ayah, bagaimana menurutmu soal pendekar di kekaisaran itu? Bisa melawan 3 alam raja bersama sekaligus jelas bukan pendekar sembarangan. Kaisar Qilin tidak menyembunyikan kecemasannya. Alasan ia masih tetap ingin menyerang kekaisaran naga karena perintah dari ayahnya juga. Yuzong, ayah dari Kaisar Qilin dari generasi sebelumnya, tampak masih tenang setelah mendengar laporan tersebut. Meski ia akui kabar tentang pendekar misterius itu sedikit membuatnya terkejut. Tidak harus dipikirkan. Mungkin ia memang kuat sampai bisa melawan 3 alam raja sekaligus, tetapi itu tidak akan cukup untuk menghadapi kita semua. Aku juga akan turun tangan saat peperangan nanti. Yuzong mengatakan bahwa kejadian tentang pendekar itu tidak harus dipermasalahkan karena dialah yang akan bertindak kalau pendekar misterius itu muncul. Lagi pula, entah dari segi rata-rata kekuatan dan jumlah pendekar yang dimiliki, Kekaisaran Qilin lebih unggul dari Kekaisaran Naga. Melihat kepercayaan diri ayahnya, Kaisar Qilin merasa lega. Ia tentu mengetahui kekuatan ayahnya yang sebenarnya. Kekaisaran Phoenix saja akan segan jika ingin melawannya. Untuk pergi ke kota Donghu, sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh, apalagi Jian Chen dan Jian Ya pergi ke sana dengan terbang, namun ada satu hal yang membuat gerakan keduanya lambat. Jian Ya mungkin bisa terbang, namun jumlah tenaga dalam yang dimilikinya masih relatif sedikit untuk seorang pendekar alam hampa, sehingga dalam waktu 2 jam saja Jian Ya akan meminta beristirahat terlebih dulu. Jian Chen tidak mempermasalahkan hal tersebut karena ia juga tidak terlalu buru-buru ke tujuannya, namun Jian Ya tetap saja meminta maaf padanya karena merasa jadi penghambat dalam perjalanan. Tidak harus merasa bersalah. Bukankah lebih baik kita menikmati perjalanannya? Ini juga terlihat mengagumkan. Jian Chen tersenyum lembut sebelum menoleh ke arah air terjun di depannya. Jian Chen dan Jian Ya kali ini turun di tepi sungai tepat di tengah hutan berada. Tidak jauh dari mereka mendarat ada sebuah air terjun yang menjulang tinggi. Jian Chen berkata agar Jian Ya tidak perlu buru-buru mengumpulkan tenaga dalamnya yang terkuras. Ia tidak mau gadis itu merasa terdesak. Sembari menunggu Jian Ya mengisi tenaga dalamnya, Jian Chen mencoba berlatih mengumpulkan tenaga dalam Yin. Kupikir kau akan menyerah soal tenaga dalam Yin itu, tetapi sepertinya kau tetap mempelajari tekniknya. Lily bertanya keheranan. Aku hanya ingin melatihnya. Siapa tahu di masa depan akan penting. Jian Chen tentu saja mengerti tubuhnya tak bisa menyimpan tenaga dalam Yin, tetapi setidaknya ia mengasah teknik tersebut lebih dalam lagi. Lagi pula, walau hanya bisa menggunakan 5 menit saja, itu lebih dari cukup untuk ia merasakan tenaga dalam Yin. Tenaga dalam Yin memang sangat berbeda dan mungkin membuat Jian Chen ketagihan untuk merasakannya. Kenapa harus repot-repot berlatih? Bukankah gadis itu adalah jawaban yang kau cari? Mengingat dia menyukaimu juga, kenapa kau tidak? Maksudku langsung melakukannya seperti itu. Kau tahu maksudku. Itu loh. Jian Chen mendengus kesal. Lily jelas terlalu meremehkan keadaannya. Hei, aku hanya memberi saran padamu, jadi tidak usah marah. Apa jangan-jangan kau tidak berniat menikahinya?
Bukankah itu terlalu jahat mengingat kau juga mempunyai perasaan padanya? Jian Chen berdecak kesal. Bisakah kau diam? Aku sedang butuh konsentrasi untuk menyerap tenaga dalam Yin. Kau membuatku sedikit terganggu. Lily mendengus kesal sebelum membalasnya dengan juluran lidah. Dan untuk pernikahan, Jian Chen membuka matanya. Aku akan bertanggung jawab untuk setiap perasaan yang aku buat. Jika aku tidak berniat menikahinya maka aku tidak akan mendekatinya sejak awal. Lily tersenyum mendengar jawaban tersebut. Ia mengetahui Jian Chen mempunyai cara tersendiri dalam mengungkapkan perasaannya. Lily kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Jian Ya yang tak jauh dari Jian Chen duduk. Gadis itu sedang bersila sambil memulihkan tenaga dalamnya. Sejak awal bertemu, Lily menyadari tubuh gadis itu sangat istimewa dan langka ditemui. Jian Ya sekarang sedang menyerap esensi alam untuk mendapatkan tenaga dalam yang padahal menurut Lily, gadis itu juga dapat menyerap tenaga dalam Yin di dalam tubuhnya. Tanpa harus ditanya, Lily kemudian menjelaskan keistimewaan tubuh Jian Ya pada Jian Chen yang seketika membuat pemuda itu bereaksi. Apa kau bilang? Dia bisa menyimpan tenaga dalam Yin dan Yang secara bersamaan. Jian Chen terkejut usai Lily memberitahunya. Bukankah kau juga demikian? Lily menggeleng pelan. Kau salah. Kebalikan dari dirimu, aku tidak bisa menyimpan esensi alam ke dalam tubuhku, begitu juga dengan para peri yang lain. Dantianku sudah didesain sejak lahir untuk menyerap esensi langit. Alasan ras manusia seperti Jian Chen tidak dapat menyimpan tenaga dalam Yin di tubuhnya karena dantian Jian Chen diperuntukkan untuk menyerap esensi alam. Sementara Lily di kondisi sebaliknya di mana ia tak dapat menyerap tenaga yang ke dalam tubuhnya. Kasus Jian Ya adalah hal berbeda. Ia dapat menyimpan tenaga dalam Yin dan Yang secara bersamaan di dalam dantiannya. Ini berarti Jian Ya bisa menggabungkan tenaga dalam Yin dan Yang ketika ia bertarung atau menggunakan jurus. Ketika tenaga dalam Yin dan Yang digunakan secara berbarengan maka setiap kekuatan yang ia lepaskan memiliki efek yang luar biasa. Tidak berlebihan, di masa depan dia akan menjadi penguasa yang tak tertandingi di alam semesta ini. Jian Chen menggaruk kepala. Ia merasa di bagian ini penjelasan Lily terlalu dilebih-lebihkan, tetapi ia juga tidak berkomentar apapun dan memilih mendengarkannya sampai akhir. Ada banyak faktor untuk menilai kemampuan seorang pendekar. Tenaga dalam hanyalah salah satunya, sementara teknik dan pengalaman bertarung juga sama pentingnya untuk dinilai. Jadi itu alasan kau mendesakku melakukan demikian supaya aku bisa menggunakan tenaga dalam Yin dan Yang bersamaan. Jian Chen kemudian bertanya. Menggunakan tenaga dalam Yin dan Yang secara bersamaan juga mempunyai resiko yang besar untuk melakukannya. Setidaknya kau mempunyai kontrol yang tinggi dalam mengendalikan tenaga dalam. Bagaimana denganku? Bukankah aku sudah ahli dalam menggunakan tenaga dalam? Kau, dengan kemampuanmu. Lily berdecak pelan diikuti gelengan kepala. Kuakui kau memang ahli dalam mengontrol tenaga dalam, namun dipandangku, kau tidak lebih dari anak kecil yang baru berjalan. Jian Chen tersenyum kecut. Ia tidak menyangka kemampuannya dengan gadis itu terlalu beda jauh, padahal ia amat percaya diri dengan kemampuan pengendalian tenaga dalamnya. Lily berkata agar sebaiknya Jian Chen melupakan soal mengendalikan dua aliran tenaga dalam Yin dan Yang sekaligus. Untuk sekarang lebih baik ia mendapatkan tenaga dalam Yin terlebih dahulu atau meningkatkan kultivasinya. Seperti yang dikatakan Jian Chen, tenaga dalam bukan satu-satunya yang diperhitungkan dalam dunia persilatan. Episode sebelumnya, Eps.
290. Nasib Kekaisaran Qilin. Episode berikutnya. Eps 292. Para pengungsi. 292. Para pengungsi. Melihat Jianya yang mulai kehabisan tenaga dalam lagi, Jian Chen memutuskan untuk mendarat dan melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki mengingat kota Donghu sudah tak jauh lagi dari lokasi mereka berhenti. Setengah jam kemudian barulah Jian Chen dan Jianya bisa melihat perbatasan dinding kota Donghu. Sebuah kota besar yang disebut juga dengan julukan kota pandai besi. Jianya ke sana karena mempunyai urusan mengenai peralatan dan senjata yang stoknya mulai menipis. Jianya diperintahkan ayahnya agar memesan kembali persenjataan tersebut untuk klan Jian. Meski ada asosiasi yang memperjualkan persenjataan para pendekar di klan Jian, namun titik keistimewaan asosiasi bukan condong ke sana. Lagi pula klan membutuhkan stok yang sangat banyak, sebab itu harus turun tangan ke sini. Kenapa ada antrian seperti ini? Jian Chen mengerutkan dahinya ketika melihat barisan manusia yang sedang mengantri memasuki kota Donghu. Orang-orang yang ada di antrian tersebut terlihat dalam kondisi yang kurang baik. Selain penampilan mereka yang cenderung kotor, orang-orang tersebut tampak sedang dalam kelaparan. Beberapa bahkan terdengar seorang anak kecil yang menangis meminta makanan dari orang tuanya karena kelaparan. Mereka sepertinya pengungsi dari desa ke kota. Mungkin meminta perlindungan serta atap untuk berteduh. Jawab Jianya kemudian. Mengungsi. Dari apa? Apakah ada bencana alam atau sebagainya? Jianya menggeleng pelan. Mungkin ini hanya dugaanku, tetapi sepertinya mereka kesini karena para penyamun telah menyerang desa mereka. Jianya mengatakan bahwa beberapa bulan terakhir ini ada banyak kasus serupa di Provinsi Naga Petir mengenai para pengungsi ini. Beberapa desa telah mengalami kasus serupa di mana desa mereka telah dibakar oleh para penyamun atau perampok. Para warga yang melawan bakal dibunuh sementara gadis-gadis akan diculik oleh mereka. Klan Chu sebagai pemimpin yang menjabat Provinsi Naga Petir sudah mencoba menangani mereka berulang kali, namun hasil tersebut tidak memiliki perubahan yang signifikan, bahkan para kriminal itu semakin menjadi dalam kejahatannya. Bukan hanya penyamun saja. Bahkan para organisasi kriminal juga mulai menyerang beberapa penduduk kota yang tak bersalah. Mereka kian berani terang-terangan dalam kejahatannya, tak peduli saat siang ataupun malam. Jian Chen menghela nafas pelan. Ia sudah menebak kejadian ini bakal terjadi, tetapi tidak menduga bakal lebih cepat dari waktunya. Di kehidupan pertama Jian Chen, tepat ia keluar dari pelatihan bersama gurunya, Provinsi Naga Petir mengalami kekacauan oleh banyaknya kejahatan yang dilakukan para organisasi kriminal. Alasan itu yang membuat Jian Chen waktu di kehidupan pertama menghancurkan banyak markas organisasi-organisasi tersebut. Seharusnya jika dihitung dari sekarang, kejadian kekacauan ini akan terjadi 6 tahun lagi, tetapi sepertinya takdir telah berubah jadi lebih cepat dari seharusnya. Alasan Jian Chen ke kota Donghu berkaitan dengan hal tersebut. Jian Chen tidak akan lupa ia harus menghancurkan organisasi Merpati Merah dan lainnya karena telah menyerang klan Jian dulu. Jian Chen melirik ke arah Jianya yang tampak iba melihat para pengungsi tersebut. Ia mungkin mempunyai uang dan makanan, namun tidak bisa memberikan pada mereka semua. Para pengungsi itu harus mengantri untuk mendaftarkan nama mereka di pos penjaga perbatasan. Untungnya pemerintahan kota Donghu bersiap menampung banyak pengungsi tersebut dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan.
Aku mempunyai banyak uang untuk menghidupi para pengungsi itu selama beberapa tahun ke depan, tetapi bagaimana aku membagikan uangnya? Jian Chen menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Yang pasti membagikan uang-uang pada mereka sekarang bukanlah keputusan yang bijak. Tidak perlu khawatir. Mereka semua akan baik-baik saja. Jian Chen mengelus pucuk kepala Jian Ya, menyadarkannya sekaligus membuat pipi gadis itu sedikit memerah. Aku hanya ingin membantu mereka tetapi tak bisa melakukan apapun. Rasanya aku benar-benar jahat, ucap Jian Ya. Jian Chen tersenyum lembut. Ia mengerti sebagai mantan ketua klan. Jian Ya adalah gadis yang paling perhatian terhadap orang yang serba kekurangan. Jian Chen lalu membisikkan niat dan rencananya pada para pengungsi tersebut. Tapi itu akan membutuhkan uang yang sangat besar. Jian Ya tampak terkejut dengan niat Jian Chen. Dalam sekilas saja ia bisa melihat pengungsi itu berjumlah ratusan bahkan hampir mencapai 1000 orang, sementara Jian Chen akan memberikan hartanya untuk mereka selama beberapa tahun ke depan. Tidak masalah. Aku mempunyai banyak koin emas di dalam cincin ruangku. Selain itu mereka sedang membutuhkan uang tersebut sementara aku tidak. Daripada menyimpan uang yang tidak aku gunakan saat bertarung, kenapa tidak memberikannya pada yang membutuhkan? Jian Chen yakin uang yang dimilikinya tidak akan habis untuk sepanjang hidupnya walau ia harus membelanjakannya setiap hari. Sebaliknya jumlah uangnya justru akan bertambah berkat bisnisnya dengan asosiasi. Memberikan pada orang lain pun tidak akan membuat hartanya habis. Sebab itu Jian Chen tidak punya alasan untuk tidak memberikan uang pada mereka. Aku mengenal wali kota Donghu saat masih menjabat ketua klan Jian. Bisa dibilang klan kita mempunyai ikatan persahabatan dengan kota tersebut. Mungkin aku bisa membantumu dengan memberikan uangnya pada wali kota sebagai perantara. Jian Ya mempunyai ide dalam rencana Jian Chen. Apa wali kota dapat dipercaya? Tanya Jian Chen. Ia akan memberikan uang berjumlah belasan juta koin emas. Seseorang bisa gelap mata dengan uang sebanyak itu atau bahkan melakukan korupsi. Wali kota Donghu dikenal dengan kejujuran dan kebaikannya. Dia akan senang dengan bantuan yang Anda berikan. Jian Chen mengangguk. Ia mengeluarkan cincin ruang berjenis ametis lalu memberikannya pada Jian Ya. Gadis itu seketika mematung tidak mengerti. Di dalamnya ada puluhan juta koin emas. Berikan belasan jutanya pada wali kota, sisanya untukmu. Ini. Jian Ya sampai kesulitan berkata-kata. Ia tidak mengetahui batas kekayaan Jian Chen dan mengapa pemuda itu dapat memiliki cincin ruang yang sangat langka. Jian Ya menolak bagian pemberian uang sebanyak itu pada dirinya, tetapi Jian Chen sedikit memaksa agar gadis itu mau menerima. Aku memang berencana memberikan ini padamu. Jika kau tidak menerima uangnya maka berikan pada orang yang membutuhkan atau setidaknya untuk keperluan klan Jian. Jian Chen tersenyum sambil mengelus pipinya. Tapi ini terlalu. Jian Ya menggigit bibirnya sambil menunjuk cincin ruang yang diberikan Jian Chen yang berjenis ametis itu. Tidak perlu dipikirkan. Kuharap kau bisa menerima yang aku berikan ini. Melihat Jian Chen yang memberikan semua ini dengan tulus, Jian Ya tak bisa lagi menolaknya. Gadis itu berhambur dan memeluk Jian Chen. Terima kasih Chener. Kau sangat baik memberikan semua ini padaku. Jian Chen tersenyum dan mengangguk pelan. Ia mengelus pucuk kepala gadis itu dengan lembut sementara Jian Ya semakin memeluk tubuhnya tak peduli ada orang yang melihat ke arahnya. Keduanya kemudian memasuki kota dan melanjutkan mencari tempat penginapan terlebih dulu mengingat hari sudah gelap ketika mereka sampai.
Jian Chen dan Jian Ya menginap di penginapan yang cukup mewah. Terdapat kamar pemandian air panas di sana. Keesokan harinya, Jian Ya pergi ke kediaman wali kota. Dengan statusnya tidak sulit untuk ia menemui penguasa kota Donghu tersebut. Jian Ya ke sana untuk merealisasikan niat baiknya pada para pengungsi itu. Di sisi lain, Jian Chen pergi ke salah satu toko pakaian. Tidak ada yang menyangka di toko tersebut ada sebuah benda yang paling berharga di dalamnya. Kudengar tokomu mempunyai peta terlangka dan satu-satunya. Bisa kau sebutkan berapa harganya? Aku akan membelinya walau seharga kota ini. Jian Chen tersenyum lebar pada pemilik toko pakaian tersebut. Di sanalah tersimpan sebuah peta yang menggambarkan isi benua daratan timur dengan sangat spesifik. Episode sebelumnya. Eps 291. Aliran tenaga dalam. Episode berikutnya. Eps 293. Peta benua timur. 93. Peta benua timur. Sebelum baca episode ini, baca dulu episode 292 yang sudah diupdate, biar kalian lebih mengerti ceritanya. Pemilik toko terkejut dengan pernyataan Jian Chen. Pasalnya peta yang dimaksud sangat tersembunyi dan rahasia di keluarganya. Hanya beberapa orang saja yang mengetahui hal tersebut sehingga ia heran bagaimana Jian Chen bisa mengetahuinya. Tuan, aku tidak tahu apa maksud Anda tentang peta. Aku adalah penjual pakaian. Pemilik toko menepis pertanyaan Jian Chen. Tidak harus pura-pura. Bukankah kau mempunyai peta yang menggambarkan seluruh benua daratan timur ini? Aku ingin membelinya. Tuan, aku sungguh tidak mengerti dan untuk peta. Kami tidak jualan peta di sini. Oh, benarkah? Bagaimana dengan ini? Jian Chen mengeluarkan kantong kulit berisi koin emas yang cukup besar. Aku ingin membeli peta itu dengan uang ini. Jika uang itu kurang, kau bisa meminta lebih. Pemilik toko mematung. Ia bisa melihat sinar emas yang tersorot ke arah matanya. Ia melirik Jian Chen sekali lagi dan bertanya-tanya siapa pemuda itu sebenarnya. Peta itu tidak berguna meski Anda menyimpannya. Sebaliknya, jika kau menjual padaku, aku akan memberikan bayaran mahal untuk itu. Jian Chen masih mencoba membujuk pemilik toko. Pemilik toko jadi ragu. Peta yang dimaksud adalah benda berharga yang diwariskan dari keluarganya secara turun-temurun. Menjualnya begitu saja terasa sangat berat untuknya, tetapi di sisi lain ia juga membutuhkan uang. Beberapa minggu terakhir ini tokonya sangat sepi pembeli. Jian Chen mengetahui peta itu akan dijual di masa depan di tempat pelelangan dengan harga yang cukup fantastis. Pemilik toko menjualnya karena sedang membutuhkan uang. Di kehidupan lalu Jian Chen tidak berhasil mendapatkannya, tetapi sekarang ia pastikan bisa memiliki peta benua tersebut. Pemilik toko menghela nafas sejenak. Ia melirik ke sekitarnya sebelum buru-buru menutup tokonya sehingga orang luar tidak bisa melihat ke dalamnya. Pemilik toko kemudian menghadap Jian Chen. Tuan muda, berapa uang yang Anda bayar untuk membeli peta itu? Jian Chen tertawa kecil sebelum bertanya balik. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Aku akan membayarnya. Pemilik toko terdiam sebentar sebelum menyampai harganya. Aku ingin dengan uang itu keperluan keluargaku terpenuhi sampai seumur hidupku. Jian Chen mengangguk pelan. Ia kemudian mengeluarkan beberapa kantong kulit lagi dan ukurannya jauh lebih besar dari yang pertama. Uang itu lebih dari cukup sampai anak dan cucumu hidup mewah. Jika kurang, kau bisa memintanya lagi. Pemilik toko menahan nafasnya dengan mata tak berkedip.
Ia mulai menganggap semua ini adalah mimpi saat melihat koin emas sebanyak itu. Dengan jumlah uang yang Jian Chen berikan, pemilik toko memahami kondisi keluarganya akan membaik 180 derajat. Pemilik toko kemudian memanggil istri dan putrinya untuk menyimpan kantong emas tersebut. Reaksi keduanya tidak berbeda jauh dengan pemilik toko. Jian Chen kemudian memberikan cincin ruang pada pemilik toko untuk menyimpan kantong emas. Akan lebih mudah jika disimpan di dalam sana daripada memindahkannya. Tuan muda, silahkan duduk sebentar. Aku akan menyiapkan peta yang tersimpan di dalam rumahku terlebih dulu. Pemilik toko kini lebih menghormati Jian Chen. Ia yakin seseorang yang dapat mengeluarkan uang sebanyak itu dengan mudah bukanlah orang biasa. Istri dan putri kecilnya lalu menjamu Jian Chen dengan beberapa hidangan terbaik mereka. Tak lama kemudian pemilik toko datang kembali dengan sebuah peti kecil yang dibawanya. Peti itu dikunci oleh gembok baja yang kuat. Tuan muda, peta ini sebenarnya ada di dalam peti namun kuncinya sudah hilang sejak lama. Aku tidak yakin bisa dapat dibuka lagi. Berikan padaku. Aku bisa membukanya. Pemilik toko kemudian memberikan peti itu pada Jian Chen. Jian Chen melihat gembok itu sesaat sebelum menggenggamnya dengan kuat. Tak lama kemudian suara besi patah terdengar. Gembok itu telah berhasil Jian Chen rusak dengan tenaganya. Pemilik toko beserta istri dan anaknya tampak terkejut dengan apa yang Jian Chen lakukan. Kini keduanya memahami Jian Chen adalah seorang pendekar dan hal itu membuat keluarga kecil tersebut jadi sedikit ketakutan. Jian Chen tidak peduli dengan reaksi mereka melainkan mengambil peta tersebut di dalamnya. Ketika Jian Chen membentangkan kertas peta itu ia bisa melihat seluruh daratan benua timur. Ini benar-benar sangat luas. Jian Chen menahan nafasnya. Ia sangat terkejut melihat begitu luasnya benua daratan timur. Jian Chen juga bisa melihat 4 kekaisaran di dalamnya di mana kekaisaran naga memiliki wilayah paling kecil dibandingkan 3 kekaisaran lain. Di sisi lain ia juga menyadari kenapa kekaisaran Qilin selalu memandang kekaisaran naga dengan remeh. Luas ukuran kekaisaran naga bahkan tidak setengahnya dari luas kekaisaran Qilin. Jian Chen kemudian memasukkan peta benua itu ke dalam cincin ruang. Kalau begitu transaksi kita selesai. Peta ini adalah milikku begitu juga dengan uang sebelumnya yang kini jadi milikmu. Pemilik toko mengangguk dan mengucap rasa terima kasihnya pada Jian Chen. Besok hari ia tidak perlu bekerja atau berjualan lagi untuk sepanjang hidupnya. Ia akan menghabiskan waktunya untuk keluarganya. Jian Chen selepasnya pergi dari toko tersebut lalu kembali ke penginapan. Ia melipat peta benuanya menjadi ukuran yang lebih kecil lagi hingga tersisa hanya wilayah provinsi Naga Petir saja. Jika aku tidak salah lokasi markas organisasi-organisasi itu berada di sini, dan di sini. Jian Chen tersenyum lebar. Ia kini bisa mengingat jelas dengan melihat peta tersebut. Berkat ingatannya di masa lalu, Jian Chen bisa dengan mudah menemukan lokasi markas-markas organisasi yang ia sempat hancurkan di kehidupan pertama. Jian Chen berencana akan menghancurkannya kembali seperti saat ia dulu. Ketika Jian Chen sibuk menandai lokasi-lokasi markas itu dengan kuasnya, suara ketukan pintu terdengar. Jian Chen membukanya lalu melihat Jian Ya yang sudah kembali dan telah menyelesaikan urusannya. Jian Chen mempersilahkan ia masuk. "Chener, apa yang sedang kamu lakukan?" Jian Ya terkejut ketika sebuah peta terpampang di kamar Jian Chen. "Ini adalah peta benua daratan timur. Aku tadi membelinya di kota." "Peta benua timur?
Tunggu sebentar. Apakah itu ada dan dijual? Jian Chen tertawa kecil lalu mengelus rambut gadis itu. Ia mengerti keterkejutan Jian Ya. Tentu saja tidak. Bahkan peta ini adalah satu-satunya yang ada di Kekaisaran Naga. Jian Ya tidak menjawab. Ia lebih mementingkan detak jantungnya yang meningkat setiap kali Jian Chen mengelus kepalanya. Ia sangat senang dengan perlakuan tersebut. Jian Ya bisa melihat Jian Chen mulai mendekatinya sebagai seorang pria. Dan itu membuat Jian Ya senang. Jian Ya kemudian melirik tanda silang yang Jian Chen tandai di peta itu. Ia bertanya padanya. Jian Chen tidak menutupi rencana bahwa ia akan menghancurkan organisasi-organisasi yang ada di Provinsi Naga Petir. Pernyataan itu membuat Jian Ya terkejut. Ia tidak menduga Jian Chen memiliki niat seperti itu meski ia memahami dengan kekuatannya yang tinggi. Jian Chen dapat melakukan hal tersebut dengan mudah. Episode sebelumnya. Eps 292. Para pengungsi. Episode berikutnya. Eps 294. Markas Penyamun. Eps 294. Markas Penyamun. Jian Chen mengatakan bahwa ia akan pergi esok hari. Berpikir bahwa ini adalah perpisahan keduanya, namun Jian Ya ternyata ingin ikut bersamanya. Ini adalah misi berbahaya. Aku tak bisa mencegahmu untuk pergi bersamaku, tetapi kuharap kau mengerti konsekuensinya jika ikut melawan mereka. Aku mengerti, Cener. Tapi aku juga tak bisa diam saja saat mendengar kejahatan mereka yang semakin semena-mena. Jika dibiarkan begitu saja maka akan banyak korban seperti para pengungsi sebelumnya. Jian Chen bisa melihat emosi Jian Ya pada organisasi kriminal tersebut. Mengingat ia telah menghadapi mereka saat penyerangan klan Jian dulu, tidak mengherankan jika gadis itu mempunyai kebencian terhadap organisasi tersebut. Jian Chen dan Jian Ya berangkat dari kota Donghu menuju markas para kriminal. Yang pertama kali mereka incar adalah markas yang paling dekat dengan jarak lokasi keduanya. Sebuah sarang penyamun dibangun di tengah hutan. Jian Chen dan Jian Ya segera mendarat tak jauh dari markas tersebut lalu melanjutkan dengan berjalan kaki. Jian Chen mengeluarkan pedang Asura lalu disematkan di pinggangnya. Jian Ya juga ikut melakukan hal tersebut. Dua petugas penjaga mengawasi benteng penyamun. Melihat Jian Chen dan Jian Ya berjalan ke arah mereka membuat dua penjaga itu menjadi waspada. Berhenti. Sebutkan siapa kalian. Jian Chen mendengus. Tanpa basa-basi ia sudah bergerak saat tiba-tiba muncul di dekatnya. Pedang Asura terlepas dari sarung dan mengambil nyawa petugas penyamun tersebut dengan cepat. Saat Jian Chen berhasil membunuh, Jian Ya juga telah melakukan hal serupa pada petugas yang tersisa. Jian Chen menyaksikan Jian Ya sudah tidak memiliki keraguan lagi dalam membunuh para kriminal itu. Jian Ya benar-benar sudah membulatkan tekadnya untuk tidak membiarkan mereka hidup. Keduanya kemudian melanjutkan memasuki wilayah penyamun lebih dalam. Kedatangan Jian Chen dan Jian Ya yang tidak memakai seragam membuat semua perhatian langsung tertuju padanya. Para penyamun mulai mengeluarkan senjata dan pusaka mereka saat Jian Chen dan Jian Ya datang dengan pedang yang meneteskan darah. Jian Chen tersenyum sinis. Tanpa berkata-kata apapun lagi ia menghabisi salah satu dari mereka. Hal tersebut menandakan bahwa keduanya adalah musuh penyamun tersebut. Pemimpin penyamun yang merupakan seorang pendekar alam kehidupan terkejut. Ia lalu memberi instruksi pada bawahannya untuk menyerang keduanya bersama-sama. Pemimpin penyamun dapat merasakan ancaman yang berbahaya dari kedua orang itu. Dalam waktu seketika,
Para penyamun yang jumlahnya puluhan langsung bergerak dan menyerbu Jian Chen dari berbagai sisi. Jian Chen menarik nafas yang dalam sebelum melepaskan hawa dingin yang hebat di tubuhnya ketika jarak antara ia dan para penyamun itu sudah dekat. Para penyamun terkejut dengan hawa dingin yang muncul tiba-tiba. Sesaat tubuh mereka tak bisa bergerak dan hanya bisa mematung di tempat. Kulit dan rambut mereka mulai terselimuti serpihan es. Jian Chen tidak menunggu lama lagi. Ia mulai mengayunkan pedang asuranya yang langsung menghabisi mereka dalam sekali serangan. Setiap tebasan satu kali nyawa melayang. Jian Chen tanpa menunjukkan belas kasihan membunuh para penyamun itu sementara Jian Ya tak kalah berbeda. Permainan pedangnya yang lincah berhasil mengambil banyak nyawa. Para penyamun yang tersiksa bereaksi histeris. Mereka mulai berpikir untuk kabur namun dihadapkan dengan kecepatan lari Jian Chen. Para penyamun itu tak berdaya. Tidak membutuhkan waktu lama hingga Jian Chen berhasil membunuh semua para penyamun di markas tersebut. Jian Chen juga menemukan di dalam markas mereka ada beberapa tawanan yang berhasil mereka culik termasuk para wanita. Kondisi perempuan itu tampak memprihatinkan. Di tahanan selnya saja mereka tidak memakai busana. Jian Ya yang paling merasa sedih melihat kondisi para wanita tersebut. Dadanya merasa tersayat-sayat ketika sebagian mereka sudah tak memiliki semangat untuk melanjutkan hidup. Jian Chen menghela nafas. Ia tak bisa berbuat apa-apa mengenai ini. Jian Chen segera melepaskan tahanan-tahanan tersebut dari belenggu dan sel penjaranya. Setelah memberi mereka uang untuk biaya kembali ke keluarganya atau menjalani kehidupan baru, Jian Chen meninggalkan tawanan itu sebelum melesat ke markas selanjutnya. Dibandingkan dengan kelompok organisasi, jumlah markas para penyamun umumnya jauh lebih banyak. Jian Chen dan Jian Ya menghancurkan markas-markas tersebut satu persatu. Pemburuan penyamun itu akhirnya terdengar oleh penyamun yang lain yang membuat sebagian penyamun ketakutan dan mulai menghentikan kejahatan mereka. Masalahnya Jian Chen tidak peduli dengan itu walaupun para penyamun itu berhenti beroperasi. Dengan ingatan dari kehidupan pertama ia mulai menghancurkan markas mereka tanpa ampun. Jian Chen lebih mengetahui resiko mereka jika dibiarkan begitu lama. Provinsi Naga Petir benar-benar kacau saat itu. Desa dan bahkan kota diserang oleh para penyamun tanpa ampun dan banyak korban berjatuhan di mana-mana. Entah berapa nyawa Jian Chen ambil dengan pedang Asura saat menghabisi kriminal tersebut. Yang pasti aura kematian yang ia sembunyikan di tubuhnya mulai tak tertahan dan merembes keluar. Pedang Asura juga semakin bersinar setiap kali ia membunuh. Jian Chen tidak yakin namun ia merasa pedang itu memintanya untuk terus membunuh lebih banyak lagi. Jian Chen mengerti begitu berbahayanya pedang Asura jika jatuh ke tangan orang lain. Mereka yang menggunakannya pasti akan menjadi seorang pembunuh maniak tanpa peduli lawan ataupun kawan. Apalagi pedang itu akan membuat si penggunanya merasakan sensasi gairah setiap kali membunuh. Kini 4 hari telah berlalu usai keduanya menghabisi markas para penyamun. Jian Chen dan Jian Ya sedang istirahat di tengah hutan dengan api unggun berada di antara keduanya. Jian Chen baru menyadari bahwa setelah membunuh sekian banyak orang, sorot mata Jian Ya masih terlihat jernih. Gadis itu benar-benar tidak terpengaruh oleh aura pembunuh yang mulai terbentuk di tubuhnya. "Ya biar aku memasak hari ini. Kau tampak kelelahan." "Aku baik-baik saja. Biarkan aku yang melakukannya. Sebagai kekasihmu aku tak bisa membiarkan laki-laki memasak untukku." Jian Ya tersenyum lembut. Selama 4 hari keduanya bersama,
Hubungan Jian Chen dan Jian Ya juga sudah berubah. Jian Ya tidak lagi menutupi perasaannya pada Jian Chen setelah ia diselamatkan beberapa kali oleh pemuda itu. Ini enak. Aku tidak menduga kau sangat ahli dalam memasak. Jian Chen mencicip sup yang dibuat gadis itu. Masakannya bahkan melebihi kemampuannya. Benarkah? Aku senang jika kamu menyukainya. Besok-besok aku akan memasak lagi untukmu. Jian Ya tersipu. Ia bahagia ketika Jian Chen memuji masakannya. Usai keduanya makan, Jian Chen mulai membuka lagi peta benuanya. Karena Jian Chen dan Jian Ya telah menghancurkan markas para penyamun terlebih dulu, maka yang tersisa kini tinggal markas para organisasi. Dibandingkan para penyamun, kelompok organisasi kriminal jauh lebih berbahaya. Kekuatan dan jumlah mereka tidak bisa disandingkan dengan para penyamun yang mayoritas hanya pendekar rendahan. Jian Ya memahami bahwa tujuan mereka selanjutnya tidak akan mudah lagi seperti keduanya melawan para penyamun. Dirinya harus bersiap dan lebih berhati-hati lagi. Episode sebelumnya, Eps 293, Peta Benua Timur. Episode berikutnya, Eps 295, Organisasi Kuil Hitam. Eps 295, Organisasi Kuil Hitam. Apa jalannya benar-benar ke sini? Jian Ya bertanya heran pada Jian Chen saat keduanya masih terbang di udara. Aku masih ingat lokasi mereka. Jika dugaanku tidak salah, markas organisasi Kuil Hitam ada di sini. Jian Chen mengangguk pelan sebelum pandangannya tertuju pada satu arah. Ah, itu dia. Lokasi organisasi Kuil Hitam berada di lembah dekat sebuah pegunungan. Jika seseorang melihatnya di udara akan cukup sulit menemukannya karena ada kabut di sekitarnya kecuali mereka datang dengan melewati jalur darat. Jian Ya menyipitkan matanya. Ia sama sekali tidak bisa melihat markas tersebut, tetapi Jian Chen dapat dengan mudah menemukannya. Biarpun didirikan di tempat yang jauh dari pemukiman penduduk, markas Kuil Hitam membangun markasnya di bawah tanah. Alasan yang paling sederhana karena di dekat mereka ada banyak hewan buas yang berkeliaran. Pendekar alam kehidupan saja akan kesulitan untuk pergi ke markas Kuil Hitam. Sebab itu anggota mereka menggunakan semacam wewangian yang membuat hewan di sekitarnya menjauh dari bau tersebut. Jian Chen dan Jian Ya akhirnya mendarat di tanah. Tidak ada penjaga di mulut gerbang markas Kuil Hitam. Jian Chen berpikir beberapa saat. Akan lebih mudah baginya jika langsung menghabisi organisasi Kuil Hitam dengan menghancurkan markasnya langsung. Tentu saja Jian Chen tidak bisa bertindak demikian karena takut di bawah markas tersebut terdapat banyak tawanan yang mereka culik. Berbeda dengan Jian Chen yang masih terlihat santai di dekat markas pembunuh, Jian Ya sedikit tegang ketika sampai di sana. Jian Ya tentu masih ingat dengan organisasi Kuil Hitam karena organisasi inilah yang membuat klan Jian diserang 4 tahun lalu. Organisasi Kuil Hitam merupakan salah satu-satu dari 4 organisasi berbahaya di Provinsi Naga Petir yang menyamai organisasi Merpati Merah. Wajar bagi Jian yang merasakan sedikit ketakutan saat berada di dekat markas tersebut. Tenang saja. Apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di sisimu. Jian Chen menggenggam tangan Jian Ya dengan lembut, menenangkan gadis itu. Jian Ya menjawabnya dengan anggukan pelan sembari berusaha tersenyum. Jian Chen bisa saja menyuruh Jian Ya untuk tidak masuk ke sana mengingat organisasi yang keduanya serang bukan organisasi sembarangan.
Apalagi setelah 4 tahun berlalu organisasi kuil hitam pasti mengalami pertumbuhan dari segi kekuatan dan jumlahnya. Jian Chen berjalan beberapa langkah mendekati mulut pintu markas yang terlihat menurun ke bawah. Setelah dipikir-pikir akan lebih merepotkan jika ia harus bertarung di dalam tanah. Sebelum beraksi, Jian Chen memberi isyarat pada kekasihnya itu untuk bersembunyi dan bersiap akan pertarungan. Jian Ya langsung mengeluarkan pedang pusakanya. Baiklah. Untuk para semut keluarlah dari sarangmu. Jian Chen mengepalkan tangannya dengan keras sebelum meninju tanah dengan kuat. Elemental bumi. Gelombang penghancur bumi. Usai Jian Chen berkata demikian, markas kuil hitam tiba-tiba bergetar hebat seperti mengalami gempa kecil. Jian Chen memukulkan tangannya berkali-kali membuat goncangan tanah itu semakin terasa. Jian Chen pastikan markas tersebut tidak runtuh sehingga tidak membunuh tawanan di dalamnya. Tidak lama kemudian para anggota kuil hitam berlarian keluar markas untuk menyelamatkan diri karena berpikir ada gempa yang datang. Biarpun mereka seorang pendekar yang lebih kuat dari manusia biasa, tetap saja dikubur di bawah tanah akan membuat mereka terbunuh. Jian Chen tersenyum tipis saat melihat jumlah mereka yang semakin bertambah seiring waktu. Gempa tak lama kemudian berhenti. Jian Chen keluar dari kabut dan melangkah menuju mereka. Munculnya Jian Chen segera cepat tersadari karena suara langkah kakinya. Apa tidak ada lagi orang yang di dalam? Hanya segini saja jumlah kalian. Jian Chen mengerutkan dahi. Biarpun lawan di depannya memiliki jumlah 200 orang lebih namun untuk seukuran organisasi besar seperti kuil hitam jumlah tersebut sangat sedikit. Seharusnya organisasi mereka memiliki jumlah ribuan lebih. Siapa kau? Salah satu anggota kuil hitam yang menjabat sebagai tetua menunjuk Jian Chen dengan ekspresi buruk. Ia sama sekali tidak bisa mengukur kekuatan Jian Chen. Tidak usah mengetahui identitasku. Sederhana saja aku kesini ingin menghancurkan organisasi kuil hitam. Jian Chen menghunuskan pedangnya pada mereka. Tetua kuil hitam mendengus. Ia tidak mengenal Jian Chen namun menganggap pemuda itu sebagai ancamannya. Tetua kuil hitam memberi instruksi pada yang lain untuk menyerang Jian Chen dalam bentuk formasi. Sebelum anggotanya melakukan demikian, sebuah bola api tiba-tiba menembak di tengah-tengah mereka. Bola itu meledak saat menghantam tanah. Formasi yang hendak dilakukan mereka seketika tercerai-berai. Siapa yang cukup berani melakukan hal pengecut seperti ini? Tetua kuil hitam mengumpat keras. Tetua kuil hitam hendak melanjutkan umpatan lainnya namun kata-katanya tidak keluar ketika melihat seorang gadis cantik yang seperti dewi muncul di samping Jian Chen. Bola api itu adalah serangan dari Jian Ya. Gadis itu memanfaatkan kabut di sekelilingnya untuk menyembunyikan serangan apinya. Melihat kecantikan Jian yang membuat anggota kuil hitam terpana sekaligus takjub. Jian Chen tersenyum tipis. Harus ia akui kecantikan Jian Ya sangat menarik perhatian orang lain terutama para laki-laki. Jian Chen tidak menunggu lama lagi. Ia memilih menyerang mereka terlebih dulu. Jian Chen memainkan pedangnya dengan gesit sementara lawannya tidak tinggal diam saja dan mulai menyerang Jian Chen bersama-sama. Anggota kuil hitam terlambat menyadari Jian Chen bukan pendekar biasa saat pusaka mereka terpotong dengan mudah oleh senjata Jian Chen. Ketika pusaka mereka terbelah maka ayunan pedang Jian Chen selanjutnya mengakhiri nyawanya. Jian Chen terus menghabisi anggota kuil hitam tanpa henti. Di sisi lain Jian Ya melawan tetua kuil hitam 1 lawan 1. Kebetulan tetua itu berada di ranah alam hampa juga.
Tetua kuil hitam jelas tertarik dengan Jianya dan ingin memiliki gadis itu bagaimanapun caranya. Ia tidak menyadari di balik wajah Jianya yang masih muda kekuatannya terlalu beda jauh dengan tetua itu. Jianya menggunakan perubahan jenis elemen api ke pedangnya yang membuat setiap serangannya menjadi kuat. Dalam beberapa kali serangan saja Jianya menorehkan banyak luka pada lawannya. Tetua itu mengumpat saat menyadari ada jarak signifikan antara kekuatannya dan gadis cantik tersebut. Jianya memainkan pedang apinya lebih cepat lagi. Ia berniat mengakhiri tetua itu dengan serangan terakhirnya, namun sebelum melakukannya ada sebuah gelombang angin yang melesat cepat ke arah gadis itu. Jianya tidak sempat untuk menangkis apalagi menghindarinya. Namun sebelum gelombang angin tersebut mengenainya, Jian Chen sudah ada di dekatnya dan dengan mudah menangkis serangan tersebut. "Kau tidak apa-apa." Jianya mengangguk pelan. Gadis itu tampak malu-malu di situasi seperti ini karena secara tidak sengaja Jian Chen langsung memeluknya ketika muncul di dekatnya. Jian Chen kemudian menoleh ke arah tetua sebelumnya yang kini sudah mengambil jarak. Di sisi lain pandangan Jian Chen tertuju ke satu arah di mana ada seseorang di sana. "Apa kau harus bersembunyi lagi setelah menyerang orang lain diam-diam? Aku bisa melihatmu. Lupakan dengan teknik persembunyianmu itu." Jian Chen berkata dengan nada mengejek. Orang itu kemudian muncul di balik kabut. Seorang pendekar alam langit tahap 2 yang bisa menyembunyikan hawa keberadaannya sampai di titik seperti hilang di telan udara. Ketika pendekar alam langit itu muncul, anggota-anggota di dekatnya langsung memberikan hormat pada pria sepuh itu yang menunjukkan statusnya di organisasi kuil hitam sangat tinggi. Jian Chen tersenyum tipis. Ia bisa merasakan senyuman percaya diri pria sepuh tersebut, bahkan memandangnya remeh. Tanpa tahu apa yang dilakukan Jian Chen di detik selanjutnya. Episode sebelumnya. Eps 294. Markas Penyamun. Episode berikutnya. Eps 296. Kabar buruk.